Selama kurang lebih 9 bulan sejak Februari 2022, UPKM Sidi Bethesda Yakub, Sopan Sumba, dan Yayasan Kopesda Sumba yang bekerja sama dalam konsorsium program hibah siap siaga untuk pengurangan resiko dan pemulihan dampak COVID-19 terhadap masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan program penguatan desa wisata tangguh, inklusif, dan adaptif atau Pusaka Sumba Timur. Program ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia melalui Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesiapsiagaan Bencana atau Program Siap Siaga. Intervensi program menyasar 4 desa yang memiliki desa wisata, yaitu Desa Persiapan Tanggedu atau Desa Mondu, yakni wisata air terjun Tanggedu, Kelurahan Prailiu, yakni Kampung Adat Prailiu, Kelurahan Watumbaka, yakni Pantai Walakiri, dan Desa Pambotanjara, yakni Bukit Wairinding. Program Pusaka Sumba Timur ini bertujuan untuk memulihkan kondisi ekonomi desa-desa wisata dengan kesiapan adaptasi terhadap pandemi COVID-19 dan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pelayanan yang lebih inklusif. Program Pusaka Sumba Timur telah meningkatkan kemampuan pelaku ekonomi kreatif di 4 desa wisata mitra untuk memproduksi dan memasarkan barang dan jasa di era pandemi. Dengan adanya kerjasama konsorsium dari Sidi Bethesda, Sopan, dan Kopesda. Sebelum masuknya kerjasama, kami hanya mengerjakan kain tenunan. Setelah masuknya konsorsium ini, ada nilai tambah yang kami rasakan, itu berupa pengetahuan. Sebelum ada konsorsium, kain-kain sisa kami dibuang-buang saja begitu. Sesudah ada konsorsium, kami sudah tahu ini membuat anting dari kain-kain sisa, mengolah dari makanan lokal, buat ini macam ini keripik pisang, tepung ubi jalar, tepung ubi ungu, ini tepung pisang, tepung singkong, kami sudah buat. Hasil akhir penjemuran yang dinamakan tepung kasapa dari singkong. Kami juga dibantu untuk mengemas produk-produk yang kami kerjakan dalam kelompok ini. Kami sudah pajang juga, sebagian ini sudah laku, kita pajang di sini sudah laku. Pengolahan pangan lokal, pengolahan obat herbal, bahkan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas seperti membuat paket wisata. Bahkan kami juga disampaikan materi berkaitan dengan undang-undang IT, bagaimana penggunaan smartphone yang bijak, bagaimana penggunaan smartphone untuk peningkatan objek wisata yang ada di Desa Persiapan Tanggedu. Belum kami dilatih dari konsorsium, kami hanya mengenal yang namanya sosial media Facebook saja. Tetapi ketika kami sudah dilatih, kami mengenal banyak sosial media seperti TikTok, Instagram, Twitter, Snack Video. Dan masing-masing sosial media itu sudah banyak berkembang, artinya sudah banyak pengikut wisata air terjun Tanggedu ini. Dan juga kami di-support dengan satu smartphone untuk mempromosikan paket wisata air terjun Tanggedu ini. Seperti saat ini saya bersama dengan beberapa teman bisa membantu mama-mama pengrajin yang ada di kampung adat ini dalam hal mempromosikan dan memperkenalkan tenun ikat di luar sana, seperti dengan mengadakan live. Kami dilatih untuk melakukan daur ulang agar tempat-tempat wisata kami tetap terlihat bersih. Selama ini kita dilatih dari konsorsium, kita sudah berpengalaman dalam memijat dengan terampil. Kelompok kami sudah legal, sudah lakukan KSO dengan ini SK, kami sudah dapat SK kelompok Pok Darwis. Selain itu, program Pusaka Sumba Timur juga bertujuan untuk memulihkan kondisi ekonomi desa-desa wisata dengan kesiapan adaptasi terhadap pandemi COVID-19. Dalam penanggulangan COVID-19 dari konsorsium Siap Siaga juga melakukan edukasi dan support alat-alat ukur suhu plus sanitizer
Pada awal kegiatan vaksinasi, tentu banyak masyarakat yang takut, yang khawatir akan efek dan dampak dari vaksinasi. Awalnya memang masyarakat tidak menerima ketika ada petugas dari puskesmas atau petugas vaksinasi dari puskesmas datang ke desa kami untuk mengadakan vaksinasi, masyarakat takut. Mereka boleh melarikan diri, bahkan menutup rumah. Kami turun ke desa untuk pelayanan ke masyarakat. Kami sampai masuk keluar rumah atau door to door bersama dengan tim Konsior Pusaka Siap Siaga dari kabupaten. Setelah kami pelayanan dan menjalin kerjasama dengan tim Siap Siaga ini, ada peningkatan lagi ketika kami dievaluasi, yaitu dari yang sebelumnya 87,52% jadi 115%. Ini karena ada juga dari masyarakat dari luar yang kami layani di sini sehingga mencapai 100% lebih. Harusnya kan 100% saja begitu. Program Pusaka telah membangun kesadaran masyarakat di desa wisata terkait inklusi dan pengurangan risiko bencana serta menyediakan sarana yang mendukungnya. Konsorsium Pusaka Siap Siaga melatih kami untuk menjadi pelaku-pelaku wisata itu yang inklusif. Ada pembuatan WC dan rumah pusat informasi dan LOPO. Kami pun bersama-sama berkomitmen bersama konsorsium dalam membangun tempat tersebut. Kami berinisiatif membangun tempat yang inklusif, yang ramah terhadap kelompok rentan seperti disabilitas lansia. Saya senang sekali karena selama ini sebelum kami mengenal konsorsium belum dianggapkan kami sebagai difabel. Selama konsorsium ada, kami sudah dianggap, sudah mengajak kami ke pertemuan. Saya sebagai kaum difabel berkomitmen untuk melanjutkan keterampilan yang saya peroleh. Ketangguhan masyarakat untuk mengantisipasi bencana alam dan non-alam di desa wisata pun meningkat. Setelah kami mengikuti pelatihan dengan konsorsium, kami mengerti bagaimana cara kami menangani, mempersiapkan diri sebelum terjadinya bencana, melakukan pertolongan, bagaimana kami keluar dari masalah atau bencana yang terjadi, sehingga kami tetap hati-hati dan selalu siap siaga ketika ada bencana yang datang. Kita pasang papan informasi untuk mengedukasi wisatawan agar mereka tidak membuang puntung rokok sembarangan karena di sini rawan kebakaran. Dan nanti juga untuk selanjutnya kami akan pasang papan informasi atau peta lokasi di mana titik-titik kumpul yang rawan bencana seperti kebakaran dan gempa bumi. Program Pusaka Sumba Timur telah menggandeng dan mendapat dukungan dari semua organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Sumba Timur. Termaksud ada perjanjian kerjasama antara konsorsium program Pusaka dengan Bupati Sumba Timur. Melalui dukungan dari berbagai pihak ini, diharapkan program dapat berkelanjutan dan akan terjadi replika di tempat lain dengan pembiayaan dari pemerintah maupun swadaya dari masyarakat. Kehadiran dari konsorsium ini dalam beberapa waktu telah banyak merubah pola pikir, pola kerja maupun sikap melalui berbagai edukasi, melalui berbagai pelatihan-pelatihan, penyuluhan serta bantuan-bantuan berupa material, bahan-bahan yang mendukung apa yang menjadi hal yang dilatih kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengembangkannya menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Nah, tentunya itu merupakan suatu bakat bagi kami di Desa Motanjara, karena dengan adanya kegiatan ini, ya masyarakat kami semakin sadar akan pentingnya wisata sendiri, baik dari sisi pengelolaan dan manfaatnya bagi masyarakat setempat. Bisa membantu kami untuk membuka wawasan berpikirnya masyarakat, sehingga kami bisa bersama-sama meningkatkan atau melaksanakan akan pengelolaan desa wisata di tempat ini. Dari pemerintah mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman konsorsium karena telah mendampingi kelompok dan banyak memberikan
pelatihan-pelatihan. Terima kasih atas apa yang sudah diberikan oleh teman-teman di konsorsium ini. Tentu dari kami dari pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan ini sehingga desa wisata ini benar-benar tampil sebagai desa yang utuh. Apa yang seharusnya ditampilkan oleh desa, seperti apa yang mereka dilihat oleh pengunjung, apa yang bisa dinikmati, apa yang bisa dibawa pulang menjadi utuh dengan kehadiran teman-teman di konsorsium ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini dengan teman-teman di konsorsium.